Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Kusuma Wardani, NIM 175100074, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Matriks untuk Siswa SMK kelas 10 di SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan saintifik. Di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat prosedur penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada skripsi ini yaitu pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, menjelaskan bahwa proses belajar dilakukan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Salah satu dampak pada bidang pendidikan adalah kurikulum yang semula sudah dirancang untuk dilakukan secara tatap muka harus dirubah dengan kurikulum pembelajaran daring, dan juga adaptasi siswa serta guru untuk menghadapi pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi dengan komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi. Peneliti berasumsi bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi adalah upaya yang terbaik karena siswa dan guru bisa berinteraksi lebih luas melalui pembelajaran daring dan juga mampu membantu pemerintah dalam upaya pencegahan wabah penyakit virus corona. Semua proses pembelajaran dilakukan secara daring, termasuk juga pada mata pelajaran matematika. Menurut Zanti 2016, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting, sebab menuntut kemampuan berpikir seseorang dalam menyelesaikan masalah kehidupan dan dapat disajikan ke dalam model matematika. Pendapat lain dikemukakan oleh Arifin dan Purwasih 2017, bahwa matematika merupakan bagian penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Matematika merupakan ilmu eksakta yang memerlukan berpikir kreatif daripada hafalan. Hal tersebut bisa dilihat dari sudut pengklasifikasian dari bidang ilmu pengetahuan. Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang penting dan harus dipelajari. Namun dari pentingnya matematika tersebut ternyata masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami matematika, terutama pada materi matriks. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh Fauzan, Sagita, dan Sukayasa pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa matriks merupakan materi yang dianggap tidak mudah bagi siswa. Kistian 2018 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adanya keluhan dari siswa tentang pelajaran matematika yang sulit, tidak menarik dan membosankan adalah guru yang hanya selalu menggunakan model pembelajaran ceramah, sehingga siswa merasakan jenuh saat pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, muncul respon positif dari peneliti untuk bisa meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan suasana pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa, yaitu pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka perlu adanya kegiatan pembelajaran yang lebih berfokus kepada siswa, sehingga siswa akan lebih banyak berinteraksi dan membuat guru juga lebih kreatif. Pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran materi matriks adalah pendekatan saintifik. Menurut Rusia, Fahinu, dan Tia 2016, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang diamanatkan dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian, mendorong siswa memperoleh sendiri penyelesaian dari masalah yang diberikan, dan melatih siswa untuk berpikir logis, runtut, dan sistematis. Pendekatan saintifik
memiliki 5 komponen utama, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Pembelajaran Daring Materi Matriks untuk Siswa SMK kelas 10 di SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan saintifik. Peneliti berharap dengan penelitian ini bisa membantu dan memudahkan siswa dalam pembelajaran daring dan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang sudah diuraikan. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring materi matriks untuk siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, respon guru dan siswa SMK kelas 10 terhadap pembelajaran daring dalam pembelajaran matematika pada materi matriks dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMK kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi matriks. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melakukan pembelajaran daring. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran daring pada materi matriks melalui pendekatan saintifik. Kemudian, subjek pada penelitian ini adalah siswa SMK Al-Amanah kelas 10 jurusan OTKP 1. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes, angket, dan juga lembar wawancara. Dan uji instrumen yang digunakan adalah validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan juga indeks kesukaran. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, tahap kedua tahap pelaksanaan, dan tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Untuk pokok bahasan yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan meliputi skenario dan implementasi pembelajaran daring. Untuk skenario dan implementasi pembelajaran daring sudah berjalan sesuai dengan tahap-tahap pada pendekatan saintifik, di mana tahap-tahap pada pendekatan saintifik ini meliputi kegiatan mengamati, kegiatan menanya, kegiatan mengumpulkan informasi, kegiatan mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Di sini juga terdapat dokumentasi dari setiap kegiatan pada tahapan pendekatan saintifik. Selanjutnya, di hasil dan pembahasan yaitu terdapat respon guru dan siswa pada pembelajaran daring. Respon guru ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru matematika, di mana respon guru ini memberikan respon yang positif. Dan selanjutnya ada respon siswa, di mana respon siswa ini kita mengambil data dari angket. Angket ini terdapat 2 jenis pernyataan, ada pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Di sini pernyataan positif menyatakan persentasenya yaitu sebesar 53,49% dan pernyataan negatif diperoleh 46,51%. Maka dapat disimpulkan bahwasannya respon siswa pada pembelajaran daring ini baik dikarenakan respon positif lebih besar daripada respon negatif siswa. Yang selanjutnya yaitu persentase kesulitan siswa. Persentase kesulitan siswa dapat dilihat dari hasil tes yang sudah dilakukan oleh siswa. Terdapat 5 indikator pada tes ini. Indikator pertama memperoleh persentase kesulitan siswa sebesar 8,6%, indikator kedua 43,4%, indikator ketiga 17,3%, indikator keempat 34,7%, dan indikator kelima 39,1%. Maka dapat terlihat bahwa persentase kesulitan siswa paling besar ditunjukkan pada indikator yang kedua. Yang selanjutnya yaitu adalah kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru matematika.
Di sini guru menjawab bahwa kendala yang dihadapinya itu yaitu terkendala waktu dan merasa kurang efektif karena tidak bisa bertanya jawab secara langsung, hanya bisa melalui WhatsApp group. Kemudian, siswa juga kurang kondusif karena terkendala sinyal, kuota, gadget yang kurang memadai. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring materi matriks untuk siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik secara keseluruhan dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran telah diterapkan sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami materi dan siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, respon guru terhadap pembelajaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan langkah pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran materi matriks pada siswa SMK kelas 10 menggunakan pendekatan saintifik mendapatkan respon baik dan positif dari siswa dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa SMK kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi matriks disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa pada konsep matriks, salah dalam menyelesaikan langkah-langkah soal matriks, dan ada juga siswa yang memahami konsep, rumus, dan langkah penyelesaiannya, tetapi siswa tersebut keliru dalam menentukan hasil akhir dari soal tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring, yaitu fasilitas pembelajaran daring yang kurang memadai dan juga terkendala oleh waktu. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.